Oke, jadi di sini saya ke Seleksono NIM A11 2021 1137000 akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya yang workshop bimbingan karya kemarin. Oke, pertama kita mulai dari nomor 1 lewat dataset. Lewat dataset di sini saya menggunakan lewat langsung di Session Google Colab. Kemudian untuk memasukkan nama fitur nomor 2, sini saya mengganti nama kolom ini menjadi sesuai dengan arahan di dataset kemarin yang dari sini pack ini. Entah kenapa nggak bisa dibuka. Ini sesuai arahan itu. Kemudian mengecek data kosong nomor 3. Jumlah ini dia. Kita mengecek jumlah missing value yang ada di data ini. Nah, setelah dicek terdapat 4 kolom yang mengandung missing value, yaitu L02, sub STPL convert, dan ADM deck. Nah, ternyata tadi nomor 4 kelewatan. Oke, kita ke nomor 4 dulu, dan nomor 3 benar sih, yang tidak kosong atau sesuai dengan data. Nah, yang tidak sesuai maksudnya itu di sini formatnya itu. Ini kan di dalam ADM deck ini kan terdapat value A-nya double atau 4 lah. Padahal di dokumentasi datanya ini harusnya ada 3. Maka dari itu perlu diperbaiki atau tinggal disamakan saja A sama dengan A, maka jadinya 3 sesuai dengan yang ada di dokumentasi tersebut. Kemudian untuk handle data kosong, di sini lanjutan yang tadi kan ada 4 kolom yang tanya kosong atau missing value. Maka kita menambahkan kolomnya berdasarkan tipe datanya. Karena di sini tipe datanya masih objek atau kategorikal, maka kita cek dulu, kita cek dua-duanya lah. Dan di tipe Partial Number atau yang satu-satunya kolom numerik tidak ditemukan, tapi kolom kategorikal ditemukan. Ini bisa dilihat ada 4. Nah, saya menghandlenya menggunakan mode atau modulus. Ini saya skip karena tadi yang di kolom numerik tidak ditemukan missing value. Nah, setelah saya menggunakan mutasi kategorikal di sini belum jalan. Nah, kita reset aja lah. Sini kita reset dulu. Nah, sini sudah reset tadi, sudah saya restart sisanya yang sudah jalan tadi. Nah, bisa dilihat setelah saya mengisi kolom yang kosong ini yang terdeteksi tadi di sini, maka kolomnya juga sudah hilang ya, missing value-nya. Kemudian cek dan drop duplikat data. Untuk duplikat data sebenarnya tidak ditemukan duplikat dalam dataset ini, dan juga dropnya sebenarnya tidak diperlukan ya, karena memang tidak ada data yang duplikat di situ di dataset ini. Kemudian visualisasikan distribusi dari masing-masing fitur. Visualisasi berarti ini dia. Ini adalah fitur-fitur yang nanti akan digunakan ya. Saya drop tadi kolom pasien number. Ya pokoknya saya drop lah tadi. Bisa dilihat ada L-core, L-sub, L2, LBP, sub, SBL, convert, dan sebagainya. Kemudian cek fitur yang bertipe kategorikal dan konversikan. Karena tadi
bisa dilihat di data info. Oh, ini yang atas lah ya, yang belum diubah ini kan datanya objek nih. Nah, untuk kita bisa mengetesnya dengan model ML, kita perlu mengkonversinya menjadi kategorikal gitu, menggunakan label encoding. Di sini saya mengubah, ini bisa dilihat, mengubah nilai atau teks yang ada di sini yang tadinya mid, low, excellent, high menjadi nomor unik seperti 0, 1, 2 dan seterusnya. Bisa dilihat di sini saya menggunakan scalar, kemudian isinya dengan angka unik, dan kemudian ini setelah dikonversi menggunakan encoding, tipe datanya berubah menjadi integer atau numerik. Kemudian cek korelasi headmap. Nah, ini bisa dilihat korelasinya ada beberapa kolom yang NaN atau kosong. Mungkin karena isi datanya itu konstan atau hampir sama semua lah. Misal tinggi badannya, ada data tinggi badan 170, tapi ternyata kebanyakan isinya 170. Makanya tidak ditampilkan di metrik korelasi ini. Bisa dilihat ini untuk cari korelasi positif tertinggi lah kita ya. Ada 0,12, 0,42 di sini. Kemudian yang tinggi 0,42 berarti ya tadi. Berarti paling tinggi 0,42 antara L02 dengan sub STBL positif tinggi, yang berarti jika nilai ini sama dengan sub STBL atau L2, maka kemungkinan nilai yang lainnya ini akan sangat berpengaruh. Kemudian untuk minus tertinggi kita cari di sini ada 0,34, ada dua ya, 0,34 ada sub STBL dan LBP. Kemudian ada LBP dengan STBL juga, yang merupakan map korelasi negatif tertinggi, yang berarti fitur ini ketika nilai yang di dalamnya itu berubah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel lainnya. Kemudian seleksi fitur yang bisa digunakan. Nah, karena tadi saya sudah menyeleksi fiturnya, nah, saya cari dulu. Seperti saya tadi menghapus yang number atau tidak saya tampilkan, ternyata belum saya tampilkan. Atau ini dia, saya memisahkan kolom targetnya menjadi fitur dan target. Untuk kolom fitur ada DMDEC dan untuk kolom target ada DMD dan fitur ada yang Asian number dan lain-lain. Dan juga saya ngedrop kolom Asian number karena tidak digunakan. Kemudian split dataset untuk training dan testing. Di sini saya membandingkannya dengan perbandingan 70/30. 70 training dan 30 untuk testing. Kemudian melakukan normalisasi atau scaling. Di sini saya sudah mencoba tadi, tapi ternyata tidak menghasilkan apa-apa, makanya saya komen saja. Dan juga itu opsional. Kemudian gunakan model decision tree. Sini sebenarnya saya menggunakan cukup banyak metode, tapi akan mulai satu-satu aja lah. Jelaskan hasil confusion materi yang didapat. Oke, pertama dari naive bias di sini 8 data yang benar di iterasi 0, dan juga 0 data yang ditebak salah di iterasi 3, dan 7 data juga yang ditebak salah di iterasi 2. Kemudian ini 0 data di iterasi 1 ditebak salah, kemudian 12 salah atau positif. Oh iya, positif. Bernilai positif di 12, artinya dia menebak data di iterasi 1 dengan benar,
sebanyak 12, tapi dia juga salah sebanyak 0%. Cukup bagus lah ya untuk naik bias. Kemudian ada precision. Di sini ada precision itu adalah rata-rata dari apa yang ada di F1 recall, sport dan seterusnya, atau bisa dibilang perbandingan data atau nilai yang ada dalam setiap iterasi yang berguna untuk melihat imbalance data. Kalau datanya tidak imbalance, maka perbandingan antara iterasi 0, 1, dan 2 agak terlalu jauh. Kemudian ada random forest di sini dengan precision 1, 1 dan 0,75 yang artinya tidak ada atau sedikit imbalance karena nilainya bernilai sedikit untuk metode ini. Kemudian ada recall-nya yang merupakan kata-kata dari apa F1 Square Super dan lain-lainnya. Kemudian ada akurasi 0,86 dan kemudian ada confusion metric yang berarti dia di iterasi 1, iterasi 0 dan 0 dia bernilai positif. Kemudian di 12-nya iterasi 2 positif, 15-nya positif. Kemudian sini itu positif atau benar ya, atau positif benar dan negatif adalah salah. Di sini 1 dan 0 itu salah, menebak datanya menjadi kolom ya atau targetnya tadi 1 dan 0. Kemudian ini bisa dilihat di sini, ini benar salah salah, ini salah benar salah, dan kemudian di sini salah salah dan benar, seterusnya sama seperti yang di atas tadi. Kemudian kita lihat di SVM, di sini datanya 546. Berarti dia menebak data di iterasi 0 dan 0 di labelnya itu benar 5, salah 4, salah 6. Di sini itu salah 0, benar 12, salah 0. Di sini salah 3, salah 7 dan benar 6. Untuk presisinya di sini bisa dilihat sedikit sekali imbalance-nya karena nilainya tidak begitu jauh gapnya. Kemudian akurasinya 5,3, 53%. Kemudian ada logistic regression. Sini benar, salah, salah. Benarnya dia menebak 3 di iterasi 0 atau label 0. Kemudian salah atau negatif di sini. Di sini negatif, negatif, positif, dan di sini negatif, negatif, atau di sini juga positif. Di sini bisa dilihat presisinya agak terlalu jauh, berarti kemungkinan mengandung imbalance untuk apa metode ini ya. Kemudian ini ada decision tree yang merupakan target dari soal tadi. Di sini ada 13 untuk iterasi 0 yang ditebak positif atau benar ya. Ini true positif, false, 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 positif, false, 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 dan ini juga positif. Di presisi 93, 1, dan 88. Berarti sedikit kemungkinan gap untuk imbalance karena gapnya tidak terlalu jauh. Kemudian recall-nya juga bagus dan F1 score-nya juga bagus karena yang lainnya juga bagus karena ini diambil dari rata-rata ya. Kemudian KNN juga sedikit menurun. Kemudian ini bisa sebenarnya mengoptimasi model, cuman saya sudah coba mengganti ini angka-angka ini atau ini hasilnya malah menurun, jadi saya batalkan. Dan kemudian ini ada model comparison atau akurasi. Jelaskan hasil nilai akurasi presisi recall pada testing, pada training dan testing. Oke, tadi sudah saya jelaskan juga ternyata di nomor 15. Oke, mungkin segitu saja dari saya ya. Bila ada kesalahan atau misinformasi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.